لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Ada yang membedakan antara manusia, malaikat dengan hewan. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik bin Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in, bahwa ketika Allah menciptakan malaikat, maka Allah menyertakan akal padanya, tetapi tidak menyertakan nafsu. Sehingga wajar ketika malaikat itu, mereka itu senantiasa taat apapun yang diperintahkan oleh Allah. Tidak pernah malaikat bermaksiat, karena mereka tidak memiliki nafsu sama sekali. Adanya adalah taat. Ini malaikat. Dan tatkala Allah menciptakan hewan, maka Allah menyertakan padanya nafsu, tetapi tidak diberi akal. Jadi wajar ketika hewan itu mengikuti instingnya, apa yang dia inginkan itu yang dia lakukan. Itu adalah hewan. Adapun Allah tatkala menciptakan manusia, menyertakan padanya akal dan sekaligus nafsu. Lalu beliau menyimpulkan, maka barang siapa yang akalnya mengalahkan nafsunya, dia lebih baik dari para malaikat. Dan barang siapa yang nafsunya mengalahkan akalnya, maka dia lebih buruk dari binatang. Jadi ini kita berada di antara dua sisi. Kita berada di antara kemungkinan lebih baik dari malaikat, karena orang-orang yang beramal, waladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu mereka adalah khairul bariyah. Abu Hurairah mengatakan makna dari khairul bariyah yakni khairul khaliqah, sebaik-baik makhluk, termasuk di dalamnya malaikat. Ya. Jadi tatkala seseorang itu menggunakan akalnya, dia kendalikan nafsunya sesuai dengan kehendak penciptanya, maka dia lebih baik dari para malaikat. Karena malaikat tidak punya tantangan, tidak ada nafsu, wajar kalau dia taat. Tapi manusia tatkala dia memiliki nafsu tetapi dia taat, ini yang luar biasa. Kemudian sebaliknya tatkala manusia itu lebih dominan nafsunya daripada akalnya, nafsunya mengalahkan akalnya, dia lebih buruk dari binatang. Kenapa? Karena binatang tidak punya akal. Wajar kalau dia memperturutkan perut dan di bawah perut, karena dia tidak punya akal. Wajar binatang semacam itu. Tetapi ketika manusia diberi akal tapi karakternya seperti binatang, maka dia lebih buruk dari binatang. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, alangkah perlunya kita ini senantiasa berusaha untuk mengendalikan nafsu kita. Karenanya banyak sekali para ulama, para mubalik, para penceramah, mereka sering menyampaikan materi tentang tazkiyatun nafas. Bagaimana mensucikan jiwa itu. Allah telah mengilhamkan pada jiwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua opsi, dua pilihan ya Allah berikan pada jiwa itu. Imma jalan taqwaha atau fujuraha, jalan takwa atau jalan fujur. Allah sudah menunjukkan kedua-duanya, berikut konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Keberuntungan atau kebinasaan, kesengsaraan seseorang juga tergantung bagaimana dia mengelola nafsunya. Makanya qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah, sengsaralah orang-orang yang mengotori jiwanya. Jadi kebahagiaan atau kesengsaraan tergantung bagaimana seseorang mengelola nafsunya, mengendalikan nafsunya. Maka tidak ada pekerjaan yang lebih perlu intens tanpa jeda terus menerus, melainkan dari berusaha terus mengendalikan hawa nafsu kita sesuai dengan kehendak yang menciptakan kita. Kelak balasan di akhirat pun begitu pula. Tatkala seseorang di dunia dia memperturutkan setiap apa yang diinginkannya, apa yang dia perbuat adalah apa yang dia kehendaki, maka sebagai balasan setimpal kelak di akhirat
setiap yang diinginkan akan digagalkan oleh Allah SWT. Apapun yang dikehendaki tidak akan tercapai. Suatu kali Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau adalah putra dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, minum segelas air dingin. Tatkala beliau minum segelas air dingin ini terasa kesadarannya. Tapi sejurus kemudian beliau kemudian menangis. Lantas ditanya, "Madza yubkik?" Apa yang membuat Anda menangis? Beliau kemudian mengatakan, "Tadzakkartu ayatan fi kitabillah." Saya mengingat akan satu ayat di dalam kitabullah, "Wahila bainahum wa baina ma yashtahun." Dan dihalangilah mereka penduduk neraka itu dari apa yang mereka inginkan. Jadi penduduk neraka itu setiap punya keinginan akan dihalangi, tidak ada sedikit pun keinginan yang tercapai. Sebagai balasan setimpal, karena di dunia dia tidak punya rem. Setiap apa yang diinginkan nafsunya dia kerjakan, dia lakukan. Pengen makan apa dia makan, pengen minum apa dia minum. Maka besok tatkala di akhirat, setiap yang diinginkan akan gagal, kandas. Wajar bahwa tatkala mereka di neraka itu menjadi makhluk hidup karena mereka tidak mati. Karena hidup butuh makan, butuh minum. Situasi yang begitu panasnya, ya, dalam keadaan dikepung oleh api, kemudian tertutup rapat, ya, sangat-sangat panas, sehingga mereka betul-betul sangat-sangat haus. Dan mereka betul-betul sangat lapar. Wajar tatkala mereka ingin mendapatkan air, dan wajar ingin mendapatkan makanan-makanan. Syukur-syukur air tadi minimalnya bisa menghilangkan rasa dahaganya. Syukur-syukur ada rasa manis-manisnya, bisa dirasakan di lidah dan tenggorokannya. Dia juga inginkan makanan-makanan minimalnya bisa menghilangkan rasa laparnya. Syukur ya bisa mugali latte, ada rasa gurihnya, ada rasa manisnya, ada rasa pahitnya, karena ada yang suka pahit juga, ada rasa asamnya, ya. Tapi ternyata meskipun mereka mengemis kepada penduduk surga, Allah akan mengandaskan apa yang mereka inginkan. Dan mereka betul-betul mengemis kepada penduduk surga. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Allah kisahkan tentang mereka, bagaimana tragisnya penduduk neraka tatkala menginginkan sesuatu. Maka menyerulah penduduk neraka kepada penduduk surga, "An afidu alaina minal ma'." Tolong curahkan kepada kami air sedikit saja. Au mimma razaqakumullah, atau makanan yang Allah rezekikan pada kalian wahai penduduk surga. Mungkin penduduk surga itu dulunya sekelasnya ketika sekolah. Mungkin satu keluarga tatkala di dunia. Mungkin tetangganya yang hanya berjarak dibatasi oleh pagar saja. Yang secara nalar logika di dunia akan dikasih. Jangankan cuman segelas air, ya. Mungkin seandainya susu, seandainya diinginkan madu, akan dikasih. Tetapi tatkala mereka inginkan itu, dia minta pada penduduk jannah, "Tolong curahkan air kami sedikit saja. Kalau perlu dia dicurahkan dari atas, tak mangap kongisor, ya. Sedikit saja. Atau makanan sedikit yang kamu miliki." Apa kata penduduk jannah? Qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Mereka berkata, sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya, makanan, minuman, atas kalian hai orang-orang kafir. Wahai orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, tatkala menginginkan sesuatu dia pun mengambilnya, ingin mendapatkan sesuatu dia pun mendapatkannya, tanpa menyeleksi apakah itu sesuatu yang dimurkai oleh Allah, apakah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tidak terkabul apa yang mereka minta, bahkan mereka mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka inginkan. Tatkala mereka ingin mendapatkan air, maka yang disuguhkan kepada mereka justru la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamima wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan kesejukan air minum,
selain daripada hamim. Hamim yakni air yang mendidih pada puncaknya. Wa ghassaqa, ghassaq. Sebagian ulama berpendapat makna ghassaq adalah bubur yang terbuat dari campuran kotoran yang keluar dari tubuh penduduk neraka. Dari jalan bawah depan, dari jalan bawah belakang, dari telinga, dari mulut, dari hidung, jadikan satu diublek, disuguhkan kepada penduduk neraka. Tidak hanya itu, tetapi juga panas. Nah, mereka mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka inginkan. Tatkala mereka ingin mendapatkan makanan-makanan yang lezat, setidaknya apa yang pernah mereka dapati di dunia, maka justru yang mereka dapati sebaliknya. Laisa lahum tu'amun illa min dhari. Mereka tidak mendapatkan makanan selain pada dhari, yakni duri yang kalau dimakan itu berhenti di tenggorokan. Ya, tinggung gelondor, harus minum air yang sangat panas yang itu menghancurkan perut-perut mereka. Ini sebagai balasan setimpal bagi orang-orang yang memperturutkan nafsunya di dunia, maka terhalanglah seluruh keinginan di akhirat. Wajar minta makan, minta minum. Bahkan tatkala mereka berputus asa untuk mendapatkan sedikit kenikmatan atau sekedar berhenti dari siksa, maka mereka pun punya keinginan pamungkas. Apa itu keinginannya? Mereka pengen mati. Coba, pengen mati loh, ya. Pengen makan wajar, pengen minum wajar, pengen mati. Maka mereka katakan, qalu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berkata, wahai Malik, tolong sampaikan pada Rabbmu biar dia membunuh kami saja. Ya. Lihatlah bagaimana hinanya penduduk neraka, sampai-sampai mereka tidak berani ngomong langsung kepada Allah, tapi melalui lantaran Malik, penjaga neraka. Dan mereka pun katakan, ya, katakan wahai Malik kepada Rabbmu. Dia mengatakan Rabbmu, bukan Rabb kami, bukan Rabb saya. Kenapa? Dia tidak punya muka, di samping gosong juga, ya. Malu dia menyebut Allah sebagai Rabbnya, ya, sementara dia tidak menyembah Allah SWT. Sementara dia di dunia berbuat bukan sesuatu yang dikehendaki oleh penciptanya, tetapi apa yang diinginkan oleh nafsunya. Maka dia katakan liyaqdi alaina rabbuk, biar Rabb kami membunuh kami saja. Kenapa tidak bunuh diri saja? Mau udah bunuh diri, ya. Mau bunuh diri pakai apa? Bakar diri. Nggak usah pakai dulu, udah terbakar itu, ya. Mau tusuk-tusuk apa gitu, ya. Jangan tusuk-tusuk, masih ada yang lebih menyakitkan dari itu. Seandainya di sana bisa mati. Tetapi ternyata permintaan mereka yang pengen mati tersebut dijawab oleh Malik. Qala innakum makisun. Kalian akan tetap tinggal di dalamnya, dalam keadaan tidak mati, dalam keadaan tidak hidup, ya, antara hidup dan mati, ya. Karena tatkala ahlul jannah, seperti tersebut dalam hadis tentang kisah bagaimana kematian nanti mati. Jadi kematian adalah makhluk, al-maut itu makhluk, karena makhluk nantinya juga akan mati, ya. Idza dakhala ahlul jannatil jannata walun nar an-nar ji'a bil maut ala suratil kabas. Apabila penduduk jannah sudah masuk jannah, penduduk neraka sudah masuk neraka, maka kematian akan didatangkan dalam bentuk biri-biri, fayudbah, kemudian disembelih. Jadi besok kematian itu disembelih, kemudian apa? Mati. Maknanya apa? Sudah tidak ada lagi kematian. Fa ya ahlal jannah la maut. Maka wahai penduduk jannah, kalian tidak akan lagi mati. Wa ya ahlan nar la maut. Wahai penduduk neraka, kalian tidak akan mati. Jadi minta mati pun tidak terkabulkan. Ini derita penduduk neraka tatkala mereka di dunia memperturutkan setiap keinginannya, maka di akhirat apapun kehendaknya tidak akan terkabul. Maka jangan sampai kita itu menjadikan hawa nafsu sebagai acuan kita berbuat, ya.
Kalau kita membaca bagaimana keadaan orang yang sebaliknya, bahwa ternyata orang-orang yang berbahagia di akhirat adalah orang-orang yang mampu berusaha mengekang hawa nafsunya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan keagungan Rabb-nya dan mencegah hawa nafsunya, maka sesungguhnya jannah menjadi tempat tinggalnya. Tidak setiap keinginannya kemudian dia melakukannya. Setiap kehendak dan keinginannya dia seleksi. Apakah ini sesuatu yang mendatangkan ridha Allah? Apakah sesuatu yang mendatangkan murka Allah? Betul-betul diseleksi. Tidak setiap keinginan kemudian dia lakukan.